Oke. Udah ngerujak Tetap ya. rolling ya, tetap rolling ya. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Natar Ngerujak. Natar ngobrolin urusan pajak. Senang sekali rasanya saya pada kali ini dapat siaran langsung di KPP Pratama Natar di Desa Haduyang, Kecamatan Natar. Ini adalah kantor baru dan ruang siaran baru. Dan buat kawan pajak yang belum tahu di mana KPP Pratama Natar, silakan langsung saja dicari di Google Maps, namanya sudah ada KPP Pratama Natar. Dan buat kawan pajak semua yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tidak ada kendala sampai nanti berbuka. Baik, pada kali ini kita akan menyampaikan suatu materi baru mengenai PPh pasal 21, yaitu PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata yang diatur di PMK 168 tahun 2023. Di sini kita udah kedatangan penyuluh KPP Pratama Natar yang keren-keren banget. Di sini ada Kak Riris. Apa kabar Kak Riris? Kabar baik Kak Irfan. Halo kawan pajak. Kawan pajak apa kabar juga? Apakah sehat-sehat semua? Sehat-sehat ya. Sehat. Senang ya rasanya kita bisa siaran di ruangan baru dan kantor baru ya Kak Riris. Iya ya. tentunya Kak Irfan. Dan ini buat kawan pajak juga jangan sampai kesasar lagi ya untuk iya kantor benar, KPP karena kita Pratama udah Natar. pindah ya. Sudah pindah ya di Desa Haduyang, Kecamatan Natar ya. Iya benar, Kecamatan sekitar 5 kilo dari kantor lama ya Kak. Iya kurang lebih mungkin kalau menitnya 7-8 menit 7 dari sampai 8 kantor menit. lama. Baik nih Kak Riris. Nah, kita langsung aja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang PPh pasal 21 yang dihitung berdasarkan tarif efektif rata-rata. Nah, sebenarnya ini pengaturan apa dan bagaimana sih Kak Riris dan apa yang baru di aturan ini? Iya, jadi ya Kak Irfan ya sama buat kawan pajak juga. Jadi kan pemerintah itu menerbitkan peraturan pemerintah itu nomor 58 tahun 2023. Nah, ini tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, PP ini diundangkan itu pada 27 Desember 2023 dan berlakunya sejak 1 Januari kemarin ya kawan pajak ya 1 Januari 2024. Nah, pastinya PP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terhutang. Jadi kemudahan ini adalah berupa kesederhanaan dalam penghitungan PPh pasal 21-nya. Kalau sebelumnya kan pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan juga penghasilan tidak kena pajak untuk pajak penghasilan per bulannya. Nah, nanti menurut tarif yang baru ini ataupun ketentuan yang baru ini, nanti penghitungan pajaknya cukup dengan mengkalikan penghasilan brutonya dengan tarif efektif. Oke, baik. Berarti ada PP 58 sebelumnya ya. Iya, PP 58. PP 58 dan aturan-aturannya PMK 168. Iya, benar Kak. Nah, ini kan aturan baru tadi yang dijelaskan dengan cara hitungnya beda. Apakah ini menambahkan beban pajak baru Kak Riris di PP pasal 21 Mbak? Iya, jadi kan mungkin banyak ya kawan pajak mikir ya, aduh ketentuan baru pasti tarifnya nambah ya, pajaknya betul. bertambah. Ya. Jadi sebenarnya enggak kawan pajak, jadi tidak ada beban tambahan pajak baru terhubungan dengan penerapan tarif ini. Jadi tarif efektif bulanan ini hanya digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi kan misalnya kan kita setahun dari Januari sampai dengan Desember. Nah, itu penghitungan tarif efektif ini hanya untuk Januari sampai dengan November. Nanti untuk masa pajak terakhirnya atau Desembernya kita akan menggunakan tarif pasal 17 seperti ketentuan yang biasanya kita gunakan. Nah, nanti kan untuk pembantu penghitungan PPh pasal 21 ini ya, DJP juga sudah menyiapkan alat bantu penghitungannya yaitu berupa aplikasi eBupot ya Kak Irfan ya. eBupot. Iya, eBupot PPh 21. Nah, ini bisa diakses kawan pajak melalui akun DJP online masing-masing kawan pajak ataupun pemberi kerjanya. Nah, ini menarik nih Kak Riris. Tadi kan ini aturan sudah berlaku per 1 Januari dan juga aplikasinya ada yang baru ya berarti ya. Iya benar. Berarti ini artinya kita untuk laporan dan penyetopan PPh pasal 21 sudah pakai aplikasi yang baru ini ya. Iya per 1 Januari. Berarti yang aplikasi yang selama ini kita kenal yaitu ISPT PPh pasal 21 itu sudah tidak akan digunakan lagi
gitu. Iya, jadi kan memang cut off-nya ya per Januari 2024. Nah, aplikasi SPT ini masih bisa digunakan untuk masa pajak yang sebelum 2024. Iya, jadi siapa tahu misalnya kawan pajak belum melakukan pelaporan untuk Desember 2023 ataupun mungkin melakukan pembetulan, itu masih bisa menggunakan ISBT 21. Oh, ini berarti tergantung dari masa dan tahun pajaknya. Iya, benar, kalau Kak untuk yang Irfan. sebelum 2024 itu masih bisa dipakai untuk Iya, laporannya ISBT ya. 21. ISBT pasal 21. Baik, nah ini kan kita sebenarnya akan tutorial nih Kak Riris. Kita akan praktik langsung bagaimana kita membuat bukti potong dan bagaimana pelaporan dengan aplikasi Ibu PP pasal 21 ini. Mungkin bisa langsung aja ya Kak Riris ya. Oke, baik. Kita langsung tutorial. Baik kawan pajak, sekarang kita akan mulai tutorial penggunaan aplikasi e-Bupot PPh pasal 21. Kawan pajak silahkan buka browsernya. Setelah buka silahkan klik ataupun diketikkan dcponline.pajak.go.id. Nah, jika sudah terbuka halamannya, silakan masukkan NPWP serta kata sandinya. Lalu klik login. Bagi kawan pajak yang baru pertama kali menggunakan aplikasi e-Bupot, silakan buka ataupun klik menu tab profil, klik aktivasi fitur, lalu dicentang e-Bupot 2126. Setelah diklik, silakan klik ubah fitur layanan. Nanti kawan pajak akan otomatis terlogout, silakan untuk login kembali. Nah, setelah masuk, kawan pajak bisa masuk ke menu tab lapor, pilih pra pelaporan. Nah, untuk menu e-Bupot 2126-nya sudah muncul, bisa langsung diklik. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan aplikasi e-Bupot 2126. Terdiri dari 4 tab ya kawan pajak ya. Tab pertama itu dashboard, yaitu bersihkan SPT yang telah kawan pajak laporkan. Lalu tab bukti potong itu untuk pembuatan bukti potongnya. Tab SPT masa itu pada saat pelaporan, lalu tab pengaturan. Nah, terlebih dahulu kawan pajak bisa klik tab pengaturan. Di sini adalah untuk menginput penandatangan SPT-nya. Di daftar penandatangan bukti foto, silakan klik tambah, diinputkan data NPWP penandatangannya. Lalu jangan lupa dicentang status aktif. Next income. Oke, setelah penandatangan sudah diinput, kawan pajak bisa langsung masuk ke menu tab bukti potong untuk pembuatan bukti potongnya. Nah, bukti potong ini terdiri dari daftar bukti potong 21, daftar bukti potong pasal 26, impor Bupot, dan juga download Bupot. Nah, apabila kawan pajak ingin merekam bukti potong, silakan klik di daftar Bupot PPh pasal 21, lalu klik rekam. Pilihnya untuk bulanan adalah Bupot bulanan atau final tidak final. Klik. Nah, nanti kawan pajak diminta untuk mengisi identitas wajib pajak yang dipotong, yaitu identitas pegawai. Dipilih tahunnya, tahun 2024. Masa pajaknya kita bisa isi dari Januari ya. Januari untuk NPWP-nya, silakan diinput NPWP masing-masing pegawainya. Oke, nanti apabila NPWP-nya valid, datanya akan langsung keluar untuk nama dan juga alamatnya.
Selanjutnya diminta untuk mengisi kode jenis pajaknya. Di sini untuk pegawai tetap bisa diisi di yang pertama ya, dipilih kodenya 21.100.01. Lalu kita lanjut ke penghitungan PPh pasal 21, terdapat skema penghitungan gross dan gross up. Ini membedakan adalah apabila PPh-nya ditanggung oleh pemberi kerja, maka silakan pilih yang gross up. Tapi apabila PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pegawai, maka pilih gross. Lalu untuk jumlah penghasilan, kita misalkan jumlah penghasilan bulanannya adalah 10 juta. Lalu PTKP-nya pegawai tersebut berstatus adalah K0. Nah, untuk EBUPOD 21 ini nanti untuk PPh-nya langsung terhitung otomatis, tinggal diklik hitung. Nah, langsung keluar, yaitu PPh 21-nya adalah sebesar Rp200.000. Setelah diinput penghasilan brutonya dan juga PTKP-nya, kawan pajak bisa lanjut ke menu penandatangan bukti potong. Dipilih tadi penandatangan bukti potong yang telah kita input. Setelah kita pilih, jangan lupa untuk mencentang. Dengan ini menyatakan bahwa bukti pemotongannya diisi dengan benar dan telah ditandatangani secara elektronik. Lalu klik simpan. Nah, untuk melihat bukti potong yang telah kita buat tadi, kita bisa lihat di daftar pencarian. Tadi kan kita buat dari Januari ya, jadi kita kata kuncinya adalah Januari 2024, kita klik cari. Nanti di bagian bawah sudah tertera data bukti potong yang telah kita buat dengan status belum posting normal. Bisa kita klik lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya kawan pajak ya untuk data ataupun bukti potong yang telah kita buat melalui aplikasi EBUPOD 21. Nah, di kolom aksi ini ada untuk melihat kembali isiannya apakah sudah sesuai atau belum, lalu ada kolom aksi untuk ubah apabila ternyata terdapat kesalahan pengisian penghasilan ataupun PTKP yang kita input, lalu juga ada kolom hapus untuk menghapus bukti potong yang sudah kita buat. Nah, apabila dirasa sudah sesuai, maka bisa kita langsung klik posting. Kita pilih tahun pajaknya 2024, masanya tadi Januari. Klik posting. Selanjutnya kita masuk ke perekaman bukti penyetoran. Jangan lupa untuk diklik lagi pencariannya yaitu tahun 2024 dengan masa Januari, lalu kita klik cek. Nah, di sini tertera rekam bukti penyetorannya masih kosong ya, kita belum ada input sama sekali. Lalu ada tagihan perekam, ini terlihat kita ada tagihan sebesar Rp200.000. Dan paling bawah terdapat ringkasan pembayaran. Ringkasan pembayaran ini untuk agar kita bisa mengetahui PPh yang terhutangnya berapa dan yang sudah disetorkan nominalnya berapa. Di sini ada kolom aksi, silakan diklik untuk cetak billingnya. Cetak billingnya sudah berhasil, untuk ID billingnya silakan disetorkan pajaknya ya kawan pajak. Ini untuk ID billingnya ada masa berlakunya kurang lebih 1 bulan. Tapi jangan lupa untuk penyetoran atau pembayaran PPh 21 batas waktunya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi untuk masa Januari wajib sudah disetorkan PPh 21-nya tanggal 10 Februari. Oke, setelah kita bayar, kita bisa langsung klik rekam bukti penyetoran. Kita klik tambah. Nanti di sini disediakan pilihan untuk penyetorannya berdasarkan surat setoran pajak ataupun berdasarkan bukti pemindah bukuan. Jika mau surat setoran pajak, silakan input NPPN-nya. Lalu jangan lupa dipilih tahun pajaknya. Nanti setelah setorannya sudah berinput, kawan pajak bisa cek lagi di ringkasan pembayaran.
Nanti untuk PPh yang dipotong sebesar 200.000 dan PPh yang disetor juga sebesar 200.000. Jadi selisihnya adalah 0. Setelah PPh-nya sudah dibayarkan dan sudah diinput, kawan pajak bisa masuk ke menu penyiapan SPT PPh masa 2126. Nah, di sini tertera untuk statusnya masih draft ya, yaitu dengan keterangan data SPT belum dilengkapi. Silahkan cek kembali SPT Anda. Kawan pajak bisa klik aksi lengkapi SPT. Dan nanti ini akan tertera untuk lembar formulirnya. Apabila kawan pajak sudah pernah melihat lembar SPT 21 yang dulu ya, yang induk, ini kurang lebih tampilannya seperti itu. Akan tertera di sini pegawai tetap berjumlah 1 orang, penghasilan brutonya 10 juta dan juga jumlah yang dipotong sebesar Rp200.000. Jangan lupa diisi lagi penandatangan di bagian bawah, dipilih nama penandatangannya, lalu klik simpan. Penyiapan SPT bisa dicek lagi datanya apakah sudah sesuai untuk daftar pegawai tetapnya. Tadi kan kita contohnya ada 1, penghasilannya 10 juta, jumlah pajak yang dipotong adalah Rp200.000. Setelah sudah sesuai semua, jangan lupa untuk penandatangannya dipilih tadi, lalu klik simpan. Oke, nanti setelah berhasil, ini tinggal ditunggu sebentar ya. Di sini statusnya masih sedang posting. Nah, nanti apabila sudah dilunasi dan juga penyiapan SPT-nya sudah berhasil, di kolom aksi akan ada muncul menu untuk kirim SPT. Silakan diklik untuk pengiriman SPT-nya. Nah, setelah itu, untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, kawan pajak bisa masuk ke menu dashboard lagi untuk melihat apakah SPT tersebut sudah masuk pelaporannya atau belum. Oke, demikian pelaporan ataupun tutorial untuk 1 bulan. Lalu kita akan lanjut ke tutorial untuk pelaporan untuk 1 tahun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial pembuatan bukti potong A1 yaitu untuk setahun. Kawan pajak bisa klik menu bukti potong, lalu klik daftar bukti potong PPh pasal 21. Setelah itu kita klik rekam, pilih bupot tahunan A1. Nah, untuk bupot tahunan A1 kita isikan data identitasnya, identitas dari pegawai tersebut. Kita bisa masukkan NPWP ataupun NIK-nya. Contoh, kita input NPWP-nya. Nah, nanti apabila NPWP-nya valid, itu akan langsung muncul data nama dan juga alamat dari pegawai tersebut. Setelah itu kita isi untuk jenis kelaminnya, apabila laki-laki diklik laki-laki. Selanjutnya kita isi terkait status atau jumlah tanggungan keluarga untuk BPKP. Tadi pegawainya K0, kita pilih K0. Setelah itu kita isi nama jabatan. Oke, setelah data identitas kita isi, kita lanjut ke rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk objek pajak, kawan pajak bisa pilih yang 21, 100, 01 untuk pegawai tetap. Nanti kita isi tahun dan masa pajaknya, itu tahun 2024, yaitu awal mulai bekerja di bulan Januari. Lalu semisal pegawai tersebut berhenti bekerja di bulan 3, maka kita pilih akhir bekerja adalah bulan 3. Selanjutnya kita masuk ke data penghasilan masa pajak terakhir. Tadi kan pegawainya berarti bekerja di bulan Maret, berarti yang diisikan adalah penghasilan bruto masa pajak Maret, yaitu 10 juta. Dengan asumsi bahwa penghasilan bruto yang diterima tetap. Lalu selanjutnya kita isi data penghasilan setahun. Ya, ini tadi kita bekerjanya 3 bulan, berarti setahunnya adalah ataupun 3 bulannya adalah 30 juta.
Selanjutnya pegawai tersebut tidak menerima tunjangan, tidak menerima honor ataupun bonus, jadi sehingga penghasilan brutonya tetap 30 juta. Pengurangnya itu adalah pengurangan biaya jabatan sebesar 5%. 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, yaitu sebesar 5% dikali 30 juta, yaitu sebesar 1,5 juta. Ini masih memenuhi ya untuk ketentuan, yaitu maksimal 500.000 per bulan. Setelah biaya jabatan kita input, kita lanjut ke penghitungan PPh pasal 21. Di sini jumlah penghasilan netonya kan 28.500.000. Lalu kita pilih, karena dia berhenti bekerja, kita pilih setahun. Selanjutnya kita pilih PTKP-nya, tadi adalah K0. Nah, nanti didapatkan datanya. Untuk PPh pasal 21-nya kita tinggal klik hitung, nanti akan otomatis dihitung oleh aplikasi EduPad-nya. Di sini dapat PPh-nya 0. Lalu untuk di nomor 19 itu terkait PPh yang telah dipotong di masa pajak sebelumnya. Klik saja diambil data, yaitu datanya 0. Lalu nomor 12 sama, kita tinggal klik ambil data, karena setiap baris itu wajib untuk diisi. Lanjut di nomor 22 terkait PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Kita klik ambil data. Nanti akan otomatis terambil data PPh pasal 21 yang sudah dipotong di bulan Januari dan di bulan Februari, yaitu masing-masing 200.000. Jadi totalnya atas pegawai tersebut telah dipotong sebesar 400.000 rupiah. Lanjut ke 22B, yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kita klik saja ambil data, maka datanya akan otomatis tertarik dari bukti potong bulanannya. Oke, di dalam nomor 23 itu adalah penghitungan PPh pasal 21 yang kurang bayar atau lebih bayar pada masa pajak terakhir. Di sini tertera ya tadi kawan pajak kita sudah memotong untuk masa pajak Januari dan Februari masing-masing 200.000 sehingga totalnya adalah 400.000 rupiah. Sedangkan untuk penghasilan selama setahunnya, yaitu dia bekerja di bulan Maret, itu kita hitung kembali ternyata PPh-nya adalah 0 rupiah. Jadi di SPP-nya ini nanti akan tertera bahwa kelebihan pembayaran 400.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita klik penanda tangan dan juga dicentang untuk pernyataan bahwa bukti potong telah diisi dengan benar dan telah ditandatangani secara elektronik. Lalu kita klik simpan. Jika ingin membuat bukti potong lagi silakan klik ya, jika tidak klik tidak. Oke, nanti bukti potong tahunannya nanti bisa kawan pajak lihat di tab menu tahunan. Diklik saja. Di sini sudah tertera data bukti potong atas nama pegawainya dengan jumlah bruto 30 juta rupiah dan jumlah yang dipotong adalah lebih 400.000 rupiah. Dengan statusnya adalah belum posting dan normal. Di sini juga kawan pajak di kolom arsip di sebelah kanan itu ada menu lihat. Untuk melihat kembali bukti potong A1 yang telah dibuat. Apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai bisa kita tutup. Lalu ada kolom ubah. Ubah ini adalah untuk mengubah data apabila terdapat kesalahan, bisa berupa penghasilan bruto diterima ataupun kesalahan PTKP. Lalu untuk yang ketiga ada kolom hapus adalah untuk menghapus bukti potong yang telah dibuat. Jika sudah sesuai, kawan pajak bisa langsung masuk ataupun klik ke posting SPT. Nanti akan dipilih untuk tahun pajaknya tahun 2024 dan masa pajaknya adalah masa Maret. Klik posting. Setelah berhasil posting bukti potong, selanjutnya adalah kita masuk ke SPT masa, yaitu perekaman bukti penyetoran. Nah, di bagian perekaman bukti penyetoran, kawan pajak bisa klik ringkasan pembayaran. Jangan lupa untuk memilih tahun pajaknya terlebih dahulu. Tahun 2024, masanya Maret.
Lalu kita klik cek. Nah, nanti akan muncul di ringkasan pembayaran bahwa terdapat PPh yang dipotong adalah lebih ataupun minus Rp400.000. Oke, setelah sesuai, kawan pajak bisa langsung masuk ke menu penyiapan SPT masa PPh pasal 21. Di sini sudah masuk datanya ya untuk yang bulan Maret. SPT datanya belum lengkap, silakan cek kembali. Kita klik kolom aksi yaitu lengkapi SPT. Nah, di sini keluar datanya bahwa pegawai tetap berjumlah 1 orang dengan penghasilan bruto 10 juta telah dipotong sebesar Rp400.000. Nah, ini tadi kita ada kelebihan pembayaran ya kawan pajak ya di bagian menu penghitungan PPh pasal 21 yang kurang ataupun lebih disetor. Jadi kalau misalnya dia bentuknya minus ataupun dalam kurung itu berarti terdapat kelebihan penyetoran PPh pasal 21. Nah, untuk kelebihannya ini bisa dipilih untuk dikompensasikan ke masa pajak ataupun ke bulan berapa. Ini yang di nomor 18, kelebihan setoran pada angka 15-17 akan dikompensasikan. Kita bisa pilih kompensasikan ke bulan April. Setelah itu kita pilih penandatangannya. Jangan lupa klik simpan. Nah, jika sudah sukses, maka tampilannya adalah keterangan SPT-nya adalah SPT Anda siap kirim. Selanjutnya kawan pajak silakan klik kirim SPT. Nanti akan ada tampilan lagi resume terkait SPT yang telah kita isi ataupun akan kita laporkan. Jika semuanya sudah sesuai, silakan klik kirim SPT. Nanti akan diminta untuk mengambil kode verifikasi. Silakan klik kode verifikasinya. Nanti kode verifikasi tersebut akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar di akun DJP Online masing-masing kawan pajak semua. Setelah sudah menerima kode verifikasinya, jangan lupa di-input, lalu klik kirim SPT. Nah, begitu kawan pajak untuk pelaporan di bulan Maretnya untuk tutorial pelaporan SPT tahunan. Klik kirim bukti ulang. Nah, begitu kawan pajak untuk tutorial pelaporannya. Jangan lupa apabila sudah berhasil, nanti kawan pajak bisa cek di menu dashboard. Apabila sudah muncul, maka berarti untuk masa Januari dan juga untuk masa bulan Maret tadi muncul di dashboard, maka berarti SPT tersebut sudah berhasil dilaporkan. Lalu apabila kawan pajak ingin memberikan bukti potong tersebut kepada pegawai, silakan masuk ke menu tab bukti potong, lalu pilih untuk download bukti atau download bukti potong. Jangan lupa diklik perbaharui agar memunculkan data terbaru. Ya, di sini sudah muncul ya data bukti potong yang masa bulan 1 dan juga masa bulan 3. Di kolom aksi tinggal diklik ajukan unduh bukti potong. Nah, jika sudah diajukan, nanti akan berubah kolom aksinya menjadi unduh bukti potong. Nanti filenya yang terunduh adalah dalam bentuk zip. Kawan pajak bisa buka file PDF bukti potongnya di folder zip tersebut dan dapat diberikan kepada masing-masing pegawainya. Di kawan pajak, demikian tutorial untuk pembuatan bukti potong melalui aplikasi eDepot 2126. Melalui menu key-in ataupun input manual. Oke, selain input manual, kawan pajak juga bisa membuat bukti potong melalui menu impor bukti potong. Silakan klik menu tab bukti potongnya, lalu klik impor bupot. Nah, di sini
kawan pajak harus mengimpor data bukti pemotongan ataupun pemungutan. Untuk filenya bisa diklik di petunjuk pengisian. Nah, di sini ada untuk aplikasi ataupun file Excel yang dapat diupload. Untuk filenya dibedakan antara file bulanan dan final atau tidak final, dan juga untuk file Excel upload yang tahunan. Silakan di-download di petunjuk pengisian sebelah kiri. Setelah kawan pajak download, dapat diisi filenya, file Excel-nya, lalu nanti dipilih untuk penguploadannya. Tadi kan filenya ada 2 ya, bulanan dan final dan tidak final dan juga tahunan. Nanti pada saat impor data bukti potong disesuaikan lagi dengan data file Excel yang tadi telah kita buat, apakah dia bulanan ataupun tahunan. Jika bulanan kita klik bulanan dan final atau tidak final, tahun pajaknya 2024, lalu masa pajaknya bulan Maret. Selanjutnya kita pilih file bukti pemotongan. Ini ya formatnya filenya ya, format upload EBUPOT 21. Setelah sudah kita upload, silakan klik unggah file. Jika sudah berhasil, maka nanti datanya akan muncul di daftar dokumen untuk data bukti potong yang sudah kita upload ataupun kita import. Sudah selesai proses impornya seperti yang lain, seperti setelah selesai proses impornya, kawan pajak bisa masuk ke menu tab SPT Masa untuk posting data bukti foto yang telah diimpor dan juga perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT Masa PPH 21 ini. Oke, demikian kawan pajak tutorial untuk pembuatan EBUPOT pasal 2126 melalui aplikasi DJP Online. Semoga dapat membantu kawan pajak dalam pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT masanya. Jangan lupa untuk pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT masanya yaitu paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Baik kawan pajak, demikian tutorial pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT masa PPH pasal 2126 melalui aplikasi EBUPOT melalui akun DJP Online. Semoga dapat membantu kawan pajak semua dalam pembuatan bukti potong dan juga melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masanya. Nah, gitu kawan pajak caranya untuk pelaporan ataupun pembuatan bukti potong PPH pasal 21 melalui EBUPOT 21 melalui akun DJP Online kawan pajak semua. Nah, kawan pajak misalnya nih ada hal-hal ataupun kasus-kasus tertentu yang mungkin tidak kita bahas pada satu tutorial, nanti bisa kawan pajak tanyakan melalui nomor layanan konsultasi kita ataupun bisa langsung datang ke helpdesk KPP Pertama Natar. Oke, tadi itu tutorial dari Kak Riris ya. Sebenarnya tadi apa yang Kak Riris sampaikan bahwa kalau misalnya ada kasus-kasus khusus, silakan kawan pajak bisa menghubungi layanan konsultasi WhatsApp kita atau bisa langsung ke helpdesk KPP Pertama Natar ya Kak Riris. Iya, ya, datang di hari kerja di ya hari Kak kerja, Irfan ya. jam kerja ya. Jam kerja. Dan jangan lupa di bulan puasa jam kerja sampai dengan jam 3 sore gitu ya kawan pajak ya. Oke, nah tadi implementasi ini saya ingatkan lagi buat kawan pajak, ini sudah berlaku mulai dari 1 Januari 2024. Jadi kawan pajak yang emang pada masa Januari belum sempat melakukan pelaporan atau lagi dalam masa mengetahui bagaimana cara menggunakan EBUPOT, ada kompensasi pelaporan untuk masa Januari itu sampai akhir Maret ini, tanggal 31 Maret ya Kak Iris ya. Oh iya benar. Sampai tanggal 31 Maret ini masih bisa laporan SPT masa yang bulan Januarinya. Oke. Nah, untuk hal-hal lain ada yang perlu disampaikan Kak Riris? Oh iya, jadi ya untuk kawan pajak ini cukup penting. Terdapat beberapa perubahan yaitu terkait pembuatan bukti potongnya. Kalau untuk sebelumnya kan kita ISPT 21 itu kita hanya cukup pembuat bukti potong ataupun pelaporan di 1 tahun pajak saja ya di Desembernya. Nah, nanti untuk yang EBUPOT 21 ini adalah kita wajib membuat bukti potong sepanjang terdapat pembayaran penghasilan. Ya, jadi kalau misalnya nih kita
terdapat pembayaran penghasilan, namun penghasilannya ternyata di bawah PTKP. Banyak kan yang mikir nggak perlu buat bukti potong, tapi berdasarkan ketentuan yang baru ini tetap perlu membuat bukti potong sepanjang diberikan penghasilan kepada penerima penghasilannya. Oke, ini baik, dan ini cukup signifikan perbedaannya dengan aturan sebelumnya ya Kak Riris ya. Kalau aturan sebelumnya kawan pajak, kalau misalnya pembayaran PPh pasal 21 tidak ada, walaupun ada pembayaran penghasilan, tidak perlu melaporkan SPT masa PPh 21 tiap bulan. Hanya di akhir tahun saja, di bulan Desember. Sedangkan di aturan baru ini, selama masih ada pembayaran gaji, tetap harus membuat bukti potong dan harus laporan. Harus laporan SPT masa, terlepas apakah dipotong pajak atau tidak. Terlepas penghasilannya di atas PTKP ataupun di bawah PTKP. Dan jangan lupa batas waktu pelaporannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, itu tadi dia dari Kak Riris ya kawan pajak. Tadi sudah diberikan tutorial dan sekilas mengenai informasi penting lainnya mengenai aturan di PP 58 dan PMK 168 tahun 2023. Sekian untuk episode kali ini kawan pajak. Dukung terus konten edukasi dari penyuluh KPP Pratama Natar dengan cara like, comment, share, dan subscribe akun media sosial KPP Pratama Natar di channel YouTube dan juga di akun Instagram @pajaknatar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natar ngerujak, sudah ngerujak belum hari ini?